Hai semuanya, apa kabar kalian? Bukan bermaksud untuk kalian membeli ini. Ya, reprintnya banyak ya, tapi ini tuh udah sulit didapetin. Kita akan buka ya untuk kalian sebetulnya di sini. Aku tuh ingin membahas sesuatu yang benar-benar happy gitu ya, karena aku tahu mungkin menjelang tahun 2023 itu kalian kayak banyak sekali ini teman-teman kekhawatiran. Tadi memang ada beberapa yang request ini, tetapi aku akan mencoba untuk lebih ke arah yang positif gitu ya. Judulnya adalah Rezeki dan Bahagia Setelah Melewati Ketidakpastian. Pokoknya segala sesuatu yang menuju akhir tahun, ya apapun itu, khawatir pekerjaan, cinta, ini semuanya akan ada di sini teman-teman. Gitu. Jadi kalian jangan terlalu pesimis maksud aku. Kita kalau jatuh bersama, misalnya resesi global dan lain-lain, itu kita jatuh bersama. Kita kalau dalam percintaan, kita belajar bersama di sini, oke? Jadi komen juga ada beberapa yang aku hapus, yang aku sendirian, aku hapus. Sekarang gitu aja, soalnya itu nanti jadi kayak yang baca akan terkena energi negatif kalian. Ya, misalnya Mbak ini bacanya buat siapa sih? Udah tahu ini general reading, bacaan umum. Ya kalau nggak cocok bisa ke siapa aja. Gitu loh. Kalau misalnya mau pas buat channel sendiri, bacain diri sendiri. Oke? Teman-teman, ini aku coba untuk bacakan. Untuk rezeki kamu dan kebahagiaan kamu ya. Ini untuk yang pokoknya yang bakal kamu dapat lah. Mau dapatnya kapan kek ya, karena masalah waktu itu tentatif, nggak setiap orang tuh takdirnya sama. Rezeki dan bahagia setelah melewati segala ketidakpastian, baik dalam pekerjaan maupun cinta. Aku akan ambil dari pekerjaan dulu ya teman-teman, dari pekerjaan dulu. Kita ngomongnya yang jangan yang utama lah, yang utama itu selalu belakangan. Aku akan ambil untuk yang oh sorry, ini aku feelingku ini ke cinta. Pekerjaan ya. Kerjaan, cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pekerjaan. Oke, teman-teman. Sepertinya kalau untuk pekerjaan atau keuangan dan lain-lain ya, di sini aku melihatnya kayak banyak sekali yang ingin melakukan kayak kerjasama dengan kamu. Kemudian akan ada satu opportunity atau kesempatan bagus yang akan kamu datengin. Tetapi di sini juga harus kamu cari dulu informasinya, jangan main keblinger aja. Mungkin ada penawaran atau apapun itu yang kamu harus lebih teliti lagi. Akan ada kesempatan emas buat kamu tuh, ya kan? Tapi harus ditahu dulu terms and conditionnya apa. Misalnya pekerjaan baru atau project baru, apa terms conditionnya? Kamu harus gali, jadi jangan kejebak kemudian. Ada sesuatu yang kamu dapatkan, harus jelas, ya. Kita lihat di sini apa saja. Teman-teman, ini juga harus diwaspadai ya. Karena di sini aku lihatnya gini. Walaupun ini kesempatannya bagus, tapi harus ada terms condition yang memang kamu jangan sampai nanti melukai diri kamu sendiri. Maksudnya efeknya apakah jangka panjang? Misalnya gini, kamu diterima dengan gaji 20 juta tapi misalnya ijazahnya harus harus ditahan kayak gitu-gitu ya, itu bahaya. Nanti ada denda penalti atau apa yang nggak seberat itu sih. Kalau kamu emang bisa bekerja sampai dengan terms tertentu, bisa kan ditahan 3 tahun. Kamu tahu nebus ijazah itu sekarang bayar ya, jadi kamu harus waspada nih terms conditionnya. Ada kartu Sun, ada kartu Coffin, dan ada kartu Fish nih teman-teman.
Aku bisa melihat rezeki yang lain yang datang ya. Selain tadi kamu harus tahu terms conditionnya, kamu nanti bakalan kena rezeki nomplok. Jadi di sini aku melihatnya ya, walaupun ada COVID, berarti ada penantian, ada sesuatu yang bagus, ada sesuatu yang aku bilang itu kayak yang tertunda sebentar, akhirnya tuh lancar lagi. Harapan kamu yang tertunda mengenai keuangan kamu, finansial kamu yang berantakan ya. Kamu sepertinya sudah bisa mengontrol. Kalau misalnya kita pas pandemi kita tuh ada 6 kali untuk saving money, sekarang kita bisa 12 kali saving money. Amin. Kita sama-samain untuk bicara yang positif-positif ya. Ada kartu Sun, Coffin, dan Fish, itu kartu bagus banget. Kenapa? Karena kalau aku bisa tilik ya, dari sisi pekerjaan dan finansial kamu, kamu akan lebih banyak saving more. Kamu kayak nggak mau lagi yang, ya, apa ya, kalau aku bilang sih, rezeki itu memang akan datang, tetapi tidak akan bisa bertahan lama kalau tidak ada kesadaran diri kan. Nah, aku ngelihatnya di sini ada sesuatu yang disentuh dari Tuhan untuk kamu. Hey, jangan boros. Hey, jangan belanja handphone. Ya, ada sesuatu yang bagus teman-teman, karena di sini ada kartu The Lovers ya, dimana segala sesuatunya tuh akan menjadi balancing. Kemudian di sini aku melihat ya, pekerjaan yang kamu lakukan, terutama untuk kamu yang businessman atau businesswoman, atau kamu pengusaha di sini. Aku melihat kamu lebih menekuni bidang yang kamu sukai. Dan di sini segala sesuatu yang uh, jelek, segala sesuatu yang mungkin tidak selesai buat kamu, kamu nanti akan mendapatkan satu, apa ya namanya, pembayaran. Ibaratnya ada kartu justice juga di sini. Nah, akhir dari, apa ya, maksudnya badai yang ada, yang kamu pikir kayaknya bakal berakhir nih, aku bakalan collapse nih, atau ketakutan-ketakutan semacam itu, aku lihat enggak ya, akan ada keseimbangan di sini. Walaupun perkembangannya mungkin memang agak sedikit membutuhkan banyak waktu, kamu bisa kayak recovery. Ya, ini ada kartu pohon recovery teman-teman. Nih. Kalau nggak percaya ya, ada kartu tree, itu artinya ada sesuatu yang sembuh. Sesuatu yang sembuh dari segala bentuk yang jelek-jelek, manipulatif, dan lain-lain ya. Tetap kita berpegang teguh pada 3 kartu di awal, yaitu opportunity, kamu akan dapat gold opportunity, kesempatan emas yang besar, tetapi juga kamu harus menggali informasi sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Tidak ada klausula-klausula yang merugikan kamu. Misalnya kerjasama, masuk ke kantor baru, dan lain-lain ya. Kamu harus lebih aware loh, baca kontrak harus satu-satu teman-teman. Ada kartu Four of Swords ya. Sebelum kamu memutuskan sesuatu atau ingin membuat sesuatu, dibilangnya yang harus kamu lakukan adalah berpikir dan harus teliti. Nah, nanti kalau misalnya kamu sudah berani, sudah deal, itu kamu harus take resikonya ya. Jangan sampai kamu hanya karena keterpaksaan, oh iya karena ini perusahaan ini doang nih yang terima aku kerja gitu. Tapi ya harus ada resiko yang kamu ambil gitu loh. Jangan mau enaknya aja, karena kenapa? Sebetulnya kalau kamu tahan juga di sini, misalnya ya memberikan challenging baru dan lain-lain, aku ngelihatnya sih kalau kamu suka tantangan, ya bakalan bagus kamu. Cuman kembali lagi, kan kapasitas orang itu ada yang suka terima tantangan, ada yang nggak suka terima tantangan, yaitu berbeda-beda. Jadi ya jangan buru-buru dalam memutuskan apapun, jangan keblinger, oh nanti kamu akan dapat benefit ini. Oke Pak, itu di perusahaan Bapak mungkin oke. Tapi apa nih yang harus saya lakukan? Yang beratnya apa dulu Pak? Jangan enaknya dulu, ya kan? Nanti kamu akan bilang kayak, nanti dia pasti akan ngomong, nggak enak itu selalu di belakang teman-teman. Iya, tapi kita nggak ada sistem lembur. Pulang ya pulang. Kalau kamu lembur pun nggak dibayar. Sementara, misalnya kayak gajinya itu harusnya lebih besar daripada lembur ya.
pertimbangan itu, ya tidak usah lembur, tidak usah kalau disuruh kerjain apa-apa di rumah ya nggak usah dikerjain. Kamu harus ngerjain betul-betul di situ. Kalau kamu datang pagi, lebih pagi, biar nggak kehitung lembur supaya pekerjaan kamu selesai. Udah, kalau aku sistemnya begitu, jadi ya yang kita kerjakan juga nggak capek, ya kan? Dan banyak-banyak istirahat dah. Karena kita tahu ya, karena aku eh, lebih dari 10 tahun pengalaman bekerja dari perusahaan yang paling kecil, sekarang udah segede Gaban, terus ada juga yang sudah bangkrut, ya. Ada yang udah merger, aku udah mengalami transisi-transisi gitu, dan aku alhamdulillah diberikan kesempatan bisa independen mandiri dari konten kreator. Pekerjaan baru nih konten kreator yang di tahun 2099 itu mungkin nggak begini gitu. Lagi 99 gue juga masih sekolah lagi. Masih SMA teman-teman aku. Serius. Tahun 2000-an itu aku masih kayak SMA-an, SMA-an gitu. Jadi kalian jangan berpikir aku tuh setua itu loh. Tua sih tua, karena bergaulnya sama orang-orang yang lebih tua. Aku senang sama orang lebih tua, lebih banyak pengalaman, lebih banyak pelajaran hidup. Kalau sama yang muda-muda, kita cari yang struggling. Aku biasa cari teman-teman yang memang dia adalah apakah jauh dari orang tuanya, atau dia memang in the coast di Jakarta ini, ya aku akan coba untuk menelaah bagaimana sih kehidupan sendiri itu, bagaimana mereka mandiri itu patut diacungi jempol. Bukan dari graduate-nya ya, tapi dari pengalaman yang aku lihat. Aku selalu kalau berteman itu bukan ada apanya, tapi apa adanya. Ya, ini pesan ya untuk pekerjaan. Angel ask you for attention, tuh harus perhatian, ada double zero nih. Harus apa ya? Observer. Observer itu harus kayak kalian punya mata elang, punya insting, punya kajian ya. Kalau aku bilang kajian, buka hati kamu, buka mata kamu, dengarkan dan pikirkan baik-baik apa yang terjadi. Percaya pada intuisi kamu. Misalnya, sekalipun ini gajinya besar, tapi kayaknya enggak deh. Kayaknya aku nggak sanggup deh. Jangan dipaksain ya. Enggak. Jangan keblinger sama angkanya. Gitu. Tetapi harus kerja dari hati kamu. Kalau hati kamu nggak mau, jangan dipaksain, kamu nggak akan lama. Dan nantinya mengeluh. Percaya intuisi kamu. Kalau misalnya kamu di sini bisa dan mampu, kamu bisa independen, kamu bisa melewati ini. Kalau enggak, jangan. Ya, enggak deh. Apakah mungkin aku bisa ngambil pekerjaan yang lebih santai dekat rumah, walaupun gajinya nggak seberapa, yang penting kamu happy. Kadang-kadang kita berpikir kita nih kebutuhan uang. Kalau kita kebutuhannya uang, kita akan terpaksa ngerjain. Tapi kalau misalnya nih, kayak aku buka buat channel YouTube, aku belum ngeladenin orang, aku belum ada pekerjaan yang lain. Aku juga bukan full time YouTube reader ya teman-teman. Jadi kalau kalian suka, kalian akan konsisten. Intinya begitu. Supaya nggak ada delay, ya. Jadi kamu harus fokus ke dalam apa sih? Di dalam doa kamu, itu juga jangan dilupakan. Ini penting. Nah, di sini ya, get more information. Berarti yang aku bilang tadi relate ya teman-teman. Attention, perhatian kamu lebih. Itu. Oke? Sekarang kita masuk nih ke dedengkotnya. Dengan cinta kamu. Apapun bacaannya, ini aku ambil random. Kalian tahu aku buka dari box, random, nggak script, oke? Yes, as your angel, sepertinya. Sepertinya iya, unlikely yes. Lebih banyak ke iyanya. Lebih banyak ke iyanya. Ask your angel, tanyakan ke dalam spirit guide kamu. Aku pengen sih kayak ngebacain spirit guide kalian, tapi kalau misalnya berbenturan dengan agama, aku tidak akan bacain gitu. Tapi kan ini hanya kayak keyakinan spiritual bahwa kita ini punya malaikat
maut, kita punya malaikat pelindung ya kan, walaupun ini Eropa ya, tapi karena aku lama di luar guys, jadi gimana dari kecil gue bingung deh ngomongnya. Hmm, ada unlikely yes, jadi sepertinya iya ya, jadi lebih kepada kalau kamu ragu-ragu dalam hal cinta kamu, itu lebih banyak ke iya sih sebenarnya jawabannya. Jadi jangan setengah-setengah gitu. Bisa kok. Misalnya kamu gini, kayak aku terima tadi kayak komen, aku single mom, aku sendiri gitu. Ya jangan kayak gitu juga, keles. Komen tuh harus selalu yang bagus, selalu yang bermanfaat buat orang. Bukannya aku bilang dunia tuh halu-halu. Kalau bagus tuh berarti bukan sama ini. eh aku lebih lihat apa ya? Tidak mungkin tidak mungkin ada sesuatu yang bakal meragukan kamu. Ya, tidak mungkin ada sesuatu yang bisa meragukan kalau kamu nggak punya second opinion atau bahasa-bahasa ini. Nah, kenapa di sini kalau aku lihat ada kayak nggak mungkin ya, tanya angel kamu. Karena ya keraguan-keraguan gitu. Ya, kamu suka kayak berpikir sebetulnya mungkin hanya tertunda, jadinya jadi kayak mungkin nggak ya, sepertinya kali ya, gitu loh. Kita harus ngomong yesnya tuh di awal nih, atau kita tutup ini, oke? Ini adalah energi yang terbaca sebetulnya, gitu. Jadi kalau misalnya yang kayak nggak mungkin iya, itu kan kayak keraguan-raguan, nggak mungkin ya, kayak nggak pasti gitu loh. Tapi kita harus buat ini menjadi pasti. Segala yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, teman-teman. Itu cara bacanya ya, jangan digabung-gabung. Kita harus kayak positif, intinya positif, positif, positif gitu. Kita bicara mengenai cinta kamu di sini. Jadi kalau komen-komen itu harusnya yang saling gini, jangan lihat dari sisi kamu pribadi, tapi lihat dari yang baca, karena energi yang kamu tulis itu dibaca semua orang. Takutnya mereka demotivasi loh. Sementara channel aku ini pengen kasih sesuatu yang pencerahan, oke? Ada bouquet, ada crossroad, ada cross, ya. Di sini aku bisa bilang semua itu akan terjadi karena sesuatunya itu bukan tertunda, teman-teman. Ada sesuatu yang memang kamu tuh sepertinya kayak bingung aja. Sebetulnya iya, kamu udah tahu jawabannya yes gitu loh. Seseorang di sini juga udah tahu, mungkin dia suka sama kamu, cuman kayak ada keraguan-raguan. Jangan berikan keraguan-raguan itu, jangan memperlihatkan keraguan-raguan itu. Ya, karena ini bisa jadi tertunda. Nah, dengan komen-komen yang seperti itu, aku bilang, ya kita tidak bisa bilang sih, oh cinta dan keuanganku harus seimbang gitu. Nah, makanya aku bilang kenapa ini belakangan. Karena masih ada yang ragu energinya. Kalau aku sih positif ya. Selalu positif. Harus positif. Ada bukit, ada cross red, ada cross, itu artinya adalah sesuatu yang sebetulnya indah, tapi tertunda. Gitu. Oke, sesuatu yang indah, tapi bingung, jadinya nggak jadi. Ini energi yang kebaca. Jadi lihat kan yang kebacain di sini. Coba. Ada kartu moon, kartu whip and broom, dan ada kartu bear. Kalau kamu mempertahankan ego, kamu cuma suka seseorang dengan ego dan lain-lain ya, itu sih ya bertahan sih bertahan, cuman jatuhnya jadi kayak nggak enak, jadi kayak ada maksud terselubung gitu loh. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya menyukai seseorang juga, kita harus pastikan bahwa di diri kita itu tidak ada namanya ego. Di diri kita itu harus bersih dulu, oke? Aku misalnya mau sama dia, mau sama kamu harus kenapa? Ini ada energi Saturn, aku bilang energi Saturn itu energi untuk menahan
ya. Em, Pertama, kalian pasti punya double persepsi tentang orang ini, gitu. Yang kedua, aku bisa ngelihat di sini apa yang ini aku baca mengenai crossroad ya. Masih ada ego di hati kalian. Jadi aku baca ini untuk yang ini sayang, ya, gitu. Ini kan ada crossroad nih. Nah, aku bacanya itu untuk yang crossroad. Kenapa sih kok bisa ada ragu? Karena ada ego dan ingin bertahan. Ini membuat kamu stuck. Kamu mempertahankan sesuatu yang menuruti bukan dari perasaan tapi dari ego kamu. Aku pengen harus sama dia, aku pengen harus sama itu. Yang kamu perlukan adalah pencerahan. Kenapa? Kamu mesti tanya ke Tuhan. Kamu mesti tanya kepada spirit guide kamu. Kamu sebenarnya ini apakah stuck terus atau gimana? Keuangan kamu udah maju loh. Masa cinta harus stuck terus? Ayolah, diseimbangkan lah teman-teman. Ini magnetik loh sebetulnya kalau kamu tidak ragu, kalau kamu di sini kayak melepaskan apa yang memang nggak penting di hidup kamu. Kita akan cek di sini, jika kamu melepaskan sesuatu yang tidak penting, jika kamu tidak meragu apa yang akan datang. Oke? Soalnya ada nggak yakin, ada yang yes, ada yang... Nah, teman-teman, ketika kamu di sini sudah melepaskan, aku melihat kamu tuh menjadi sosok yang lebih kuat, lebih jujur. Nah, di sini, ketika kamu sudah melepaskan, energi kamu tuh akan shining lagi. Kamu akan glowing lagi. Ada seseorang di sini yang tertarik untuk melihat kamu, baik secara daring tuh sosial media, ataupun langsung. Jadi kamu harus sembuh dulu dengan segala macam trauma. Jangan bilang enggak. Ini PR-nya ya. Dan ada kartu Six of Wands, artinya apa? Kesuksesan, teman-teman. Ada yang kamu terima, ada achievement. Kamu nambah lagi percaya diri kamu. Dan di sini, kamu bangga. Kamu sukses dalam cinta. Karena ada, yang datang tuh ada. Dan dia seseorang yang pasti baik buat kamu. Tapi syaratnya apa? Jangan ada keraguan-raguan. Ini relate loh bacaannya. Jadi aku lebih bilang di sini rezeki kamu ya memang mungkin dari keuangan. Mungkin ada beberapa di sini yang tidak beruntung dalam masalah cinta. Aku tidak membacakan diriku ya teman-teman. Kalau aku sih fokusnya ke cuan gitu. Uang, 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 uang. Tapi aku tidak menutup kok. Kayak aku sama pacar aku tuh nggak setiap hari juga kita ngomong panjang gitu. Yang penting ada komunikasi. Kalau misalnya sehari ini dia nggak ngabarin aku, besok apa nanti sore gitu biasanya. Jadi santai aja, nggak usah kamu di mana, kamu mana. Itu mah ya Allah, TK. Oke, ini ada dua ternyata lengket ya. Ini aku ambil buat bottom deck aja ya. Untuk cinta kamu, I am in the flow, mengalir saja. Ada kartu 777. Tujuan kamu adalah untuk mengalir dari segalanya. Apa yang memang menghambat diri kamu atau membuat kamu itu meragu. Nah, dengan kamu di sini mengalir saja, kamu jadi lebih tahu nih tujuannya tuh kayak apa. Pokoknya kamu tuh harus membangun kembali calming. Calming itu dalam arti santai aja dan kedamaian dalam jiwamu. Oke. Nah, di sini kabar bagusnya adalah ada angka 8. Ini buat terakhir ya untuk semua. Nih, teman-teman, ada angka 8. Kamu harus lihat di sini. Potensi kamu ya. Potensi kamu di sini untuk men-setting ya, maksudnya kayak membuild up kembali dan mendapatkan goals yang kamu mau. Jadi kalau kamu misalnya punya potensi atau apapun, jangan disia-siakan. Misal kamu bisa masak nih teman-teman, atau apapun gitu yang di luar dari pekerjaan utama, hobi, dijadikan aja, nggak usah takut gitu loh.
kamu tuh udah kebiasaan, apa ya namanya, mmm, kalau misalnya dibilang kayak menderita atau hidup yang sulit itu kamu kayaknya udah biasa gitu loh. Nah, justru karena kamu banyak belajar di hidup, harusnya kamu tuh bisa lebih melihat lagi lebih dalam potensi kamu tuh apa. Jadi nggak cuma ikut-ikutan orang, atau kamu nggak punya jati diri. Ya, ambisi kamu itu bisa kamu ubah menjadi sesuatu yang positif kok. Bisa merepresentasikan dirimu asalkan memang kamu sudah cukup bahan bakunya, ilmunya, dan lain-lain. Kamu bisa merepresentasi, kamu bisa mendapatkan achievement, gelar, pengakuan apapun itu, tetapi jangan cuma ikut-ikutan. Harus benar-benar dibuktikan, harus ada realnya, jangan hanya aku nih begini loh, aku punya Lamborghini 5, Lamborghini 5, tapi nggak tuh nggak ada. Semuanya nyewa gitu. Jangan seperti itu. Oke? Tanamkan pada diri kamu bahwa aku adalah sukses. Aku bisa. Aku maju. Oke, teman-teman? So, ini adalah pembacaan untuk diri kamu sendiri, kesuksesan kamu. Jadi, jangan bilang aku buka, tapi nggak apa sih, ini aku akan buka untuk inisialnya. Tapi ini inisialmu loh ya, panggilan kamu. Ini bacaan untuk kamu yang lebih utama. Tapi kalau untuk yang tidak ada inisialnya di sini, nggak usah berkecil hati. Mau panggilannya nggak ketahuan atau nggak ada di sini, it's okay. Ini semuanya untuk kamu, tapi ini adalah pesan untuk orang-orang yang bacaannya eh, harus di benar-benar aware untuk kamu lah, pokoknya gitu. VHABTZRQYTDKN. Untuk nama aku nggak ada. Jadi ini adalah PR untuk orang-orang yang aku harus apanya, kalian bisa cek lagi ya. Ini penting untuk kamu loh. Pesan pentingnya ini untuk orang yang ini. Tapi kita semua bisa kok menjalani ini. Kita belajar dari orang-orang yang muncul namanya di sini. Oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Kalian kalau misalnya mau ada readingan apa, silakan request. Kalau misalnya memang tidak cocok di sini, aku akan bacain di Potato Tarot. Oke? Jadi jangan lupa untuk follow juga Potato Tarot. Terima kasih. See you. Bye-bye.